Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Saputra Anugrah Akbar dengan NIM 122340032 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Saya di sini akan menjelaskan 8 sinyal yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sinyal unit step. Sinyal unit step. Untuk kita membuat sinyal unit step dalam pemrograman MATLAB, yang pertama kita tentukan panjang sinyal. N sama dengan 20, yang mana fungsi tersebut adalah mendefinisikan panjang sinyal. Dan kedua, buat sinyal unit step. X sama dengan 1, N, yang mana itu adalah berfungsi untuk membuat vektor dengan semua elemen bernilai 1 sepanjang N. Yang ketiga, plot sinyal unit step. Stem X title sinyal unit step, X label N, Y label amplitudo. Penjelasan. Baris ke-1 menentukan panjang sinyal. Baris ke-4 membuat vektor dengan semua elemen bernilai 1 sepanjang L sebagai sinyal. Baris ke-7 menggambar sinyal menggunakan fungsi stem. Baris ke-8 memberikan judul pada plot. Baris ke-9 memberikan label sumbu X. Baris ke-10 memberi label sumbu Y. Untuk hasil gelombangnya adalah yang ada di samping sinyal unit step. Selanjutnya adalah program MATLAB untuk menampilkan sinyal unit impulse. Yang pertama, tentukan panjang sinyal, di mana N sama dengan 20, yang mana hal tersebut adalah panjang sinyal. Yang kedua, buat sinyal unit impulse X sama dengan 0, 1, yang mana buat vektor 0 sepanjang N. X, 1 sama dengan 1, yang mana menetapkan nilai 1 pada indeks pertama impuls. Yang ketiga adalah plot sinyal unit impuls, mana stem X, titel sinyal unit impuls, X label N, Y label amplitudo. Penjelasannya, pada baris pertama menentukan panjang sinyal. Pada baris keempat membuat vektor 0 sepanjang N sebagai sinyal. Baris kelima menetapkan nilai 1 pada indeks pertama untuk menciptakan impuls. Baris ke-8 menggambar sinyal menggunakan fungsi stem. Baris ke-9 menambahkan judul pada plot. Baris ke-10 memberi label sumbu X. Baris ke-11 memberi label sumbu Y. Baik. Untuk gelombang sinyalnya bisa kalian lihat pada gambar di samping. Selanjutnya saya akan menjelaskan sinyal unit rem. Untuk membuat sinyal unit rem, hal yang perlu kita lakukan pertama adalah tentukan panjang sinyal. N sama dengan 20, yang mana 20 adalah panjang sinyalnya. Dan yang kedua, buat sinyal unit rem. X sama dengan 0.2 N-1 sama dengan buat vektor yang berisi nilai 0 sampai N-1. Yang ketiga, plot sinyal unit rem. Stem X, titel sinyal unit rem, X label N, Y label amplitudo. Penjelasan. Baris pertama menentukan panjang sinyal. Baris keempat membuat vektor yang berisi nilai 0 sampai N-1 sebagai sinyal. Baris ke-7 menggambar sinyal menggunakan fungsi stem. Yang ke-8 menambahkan judul pada plot. Yang ke-9 memberi label sumbu X. 10 memberi label sumbu Y. Untuk gelombangnya bisa kalian lihat pada gambar di samping. Dan selanjutnya adalah
kode program untuk menampilkan sinyal eksponensial. Yang pertama perlu kita lakukan adalah satu, menentukan panjang sinyal. Panjang sinyalnya adalah N sama dengan 20. Yang kedua, tentukan parameter sinyal eksponensial. A sama dengan 0,5, yang mana adalah konstanta eksponensialnya. Yang ketiga, buat sinyal eksponensial. N sama dengan 0,2 N-1, yang dimana adalah membuat vektor N dari 0 sampai dengan min 1. X sama dengan A dikali pangkat N, yang mana fungsi tersebut adalah menghitung nilai sinyal eksponensial. Yang keempat, plot sinyal eksponensial. Stem N, X dalam kurung titel sinyal eksponensial, X label N, Y label amplitudo. Penjelasannya, baris pertama menentukan panjang sinyal. Baris keempat menentukan konstanta eksponensial. Baris ketujuh membuat vektor N dari 0 sampai N sebagai indeks sinyal. Baris ke-8 menghitung nilai sinyal eksponensial menggunakan rumus A pangkat N. Baris ke-11 menggambar sinyal menggunakan fungsi stem dengan indeks N dan nilai sinyal sama dengan X. Yang 12 menambah judul pada plot. Yang 13 memberi label sumbu X. Yang 14 memberi label sumbu Y. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinyal unit step tertunda. Yang pertama adalah tentukan panjang sinyal, yang mana variabel N sama dengan 20, yang mana variabel N adalah panjang sinyal. Selanjutnya adalah tentukan nilai delay. Variabel delay sama dengan 5, di mana delay adalah waktu tertunda. Yang ketiga adalah membuat sinyal unit step tertunda. N sama dengan 0,2 N-1 adalah membuat vektor N dari 0 sampai N-1. Variabel X sama dengan 0 dalam kurung 1, N, yang fungsinya adalah menginisialisasi sinyal dengan nilai 0. Selanjutnya, X dalam kurung N lebih besar sama dengan delay sama dengan 1. Setelah nilai unit step menjadi 1 setelah delay. Yang keempat adalah plot sinyal unit step tertunda. Stem N, X titel sinyal unit step tertunda, X label N, Y label amplitudo. Penjelasan. Baris pertama adalah menentukan panjang sinyal. Baris keempat adalah menentukan nilai delay, yaitu waktu tertunda sebelum sinyal dimulai. Baris ketujuh adalah membuat vektor N dari 0 sampai N-1 sebagai indeks sinyal. Baris ke-8 adalah inisialisasi sinyal dengan nilai 0. Baris ke-9 adalah setelah nilai unit step menjadi 1 setelah waktu tertunda delay. Baris ke-12 adalah menggambar sinyal menggunakan fungsi stem dengan indeks N dan nilai sinyal X. Baris ke-13 adalah menambah judul pada plot. Baris ke-14 memberi label sumbu X. Baris ke-15 adalah memberi label sumbu Y. Untuk hasil pada pemrograman sinyal unit step tertunda bisa kalian lihat pada bagian di sebelah kanan, yang gelombangnya akan muncul jika kalian mengklik run section, dan akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan sinyal sinusoidal. Langkah pertama adalah tentukan panjang sinyal. Variabel N sama dengan 100, mana variabel N adalah panjang sinyal. Langkah kedua adalah tentukan parameter sinyal sinusoidal. Variabel A sama dengan 1, variabel A adalah amplitudo. Variabel F sama dengan 0,1, mana variabel F adalah frekuensi dalam satuan siklus per sampel atau siklus bagi sampel per sampel. Variabel V adalah sama dengan V dibagi 4, atau variabel V adalah fase awal dalam radian. Langkah ketiga adalah membuat sinyal sinusoidal. N sama dengan 0,2 N-1, yang dimana variabel N adalah membuat vektor N dari 0 sampai N-1 sebagai indeks sinyal. Selanjutnya adalah variabel X sama dengan A dikali sin dalam kurung 2 kali V kali F kali N ditambah V, yang mana variabel X adalah untuk menghitung nilai sinyal sinusoidal. Langkah
Langkah keempat adalah plot sinyal sinusoidal. Menggunakan plot n, x, titel sinyal sinusoidal, x label n, y label amplitudo. Penjelasan untuk per baris. Baris pertama adalah menentukan panjang sinyal. Baris keempat adalah menentukan amplitudo A, frekuensi F, dan fase awal P sinyal sinusoidal. Baris ketujuh adalah membuat vektor n dari 0 sampai n-1 sebagai indeks sinyal. Baris ke-8 adalah menghitung nilai sinyal sinusoidal menggunakan rumus A kali sin dalam kurung 2 kali V kali F kali N plus V. Baris ke-11 adalah menggambar sinyal menggunakan fungsi plot dengan indeks N dan nilai sinyal X. Baris ke-12 adalah menambah judul pada plot. Baris ke-13 adalah memberi label sumbu X. Baris ke-14 adalah memberi label sumbu Y. Untuk hasil pada pemrograman MATLAB bisa kalian lihat pada bagian di sebelah kanan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dua sinyal. Langkah pertama adalah menentukan panjang sinyal. Variabel n sama dengan 60, yang mana variabel n adalah panjang sinyal. Langkah kedua adalah membuat sinyal pertama, contoh unit step. X1 sama dengan 1, n, yang mana variabel X1 adalah sinyal unit step. Yang ketiga, membuat sinyal kedua, contoh unit ramp. X2 sama dengan 0.2n-1, ada sinyal unit ramp. Jumlahkan kedua sinyal menggunakan fungsi X-sum sama dengan X1 tambah X2 adalah penjumlahan sinyal. Langkah kelima adalah plot sinyal pertama. Masuk plot 3,1,1 dengan fungsi stem X1 titel sinyal pertama unit step, X label N, Y label amplitudo. Langkah keenam adalah plot sinyal kedua. Masuk plot 3,1,2 stem X2 titel sinyal kedua unit step unit ramp, X label N, Y label amplitudo. Langkah ketujuh adalah menggunakan plot hasil penjumlahan sinyal. Koordinat subplot 3,1,3 menggunakan fungsi stem X-sum titel hasil penjumlahan sinyal, X label N, Y label amplitudo. Penjelasan. Baris pertama adalah menentukan panjang sinyal. Baris keempat adalah membuat sinyal pertama, contoh unit step. Baris ketujuh membuat sinyal kedua, contoh unit ramp. Baris ke-10 menjumlahkan kedua sinyal. Baris ke-13 sampai 21 adalah menampilkan plot sinyal pertama dengan judul, label sumbu, dan menggunakan subplot. Baris ke-22 sampai 30 adalah menampilkan plot sinyal kedua dengan judul, label sumbu, menggunakan subplot. X3139 adalah menampilkan plot hasil penjumlahan sinyal dengan judul, label sumbu, dan menggunakan subplot. Untuk pemrograman penjumlahan dua sinyal bisa kalian lihat pada bagian di sebelah kanan, yang dimana sinyal pertama adalah sinyal unit step, sinyal kedua adalah sinyal unit ramp, dan pada bagian bawahnya adalah hasil penjumlahan dari unit step dan unit ramp. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkalian dua sinyal. Yang pertama adalah tentukan panjang sinyal. N sama dengan 20, mana N adalah sama dengan panjang sinyal. Yang kedua adalah membuat sinyal pertama, contoh unit step tertunda, delay sama dengan 5. Delay untuk sinyal pertama, X1 sama dengan 0, 1,n adalah inisialisasi sinyal pertama untuk nilai 0. X1 sama dalam kurung delay titik 2n sama dengan 1 telah mencetal nilai unit step menjadi 1 setelah delay. Yang ketiga adalah membuat sinyal kedua, contoh sinyal sinusoidal. Variabel A sama dengan 1, variabel A adalah amplitudo sinyal sinusoidal. Variabel F sama dengan 0
0.1, yang mana variabel f adalah frekuensi dalam siklus per sampel. Selanjutnya variabel pi sama dengan pi dibagi 4. Nama variabel pi adalah fase awal dalam radian. Variabel n sama dengan 0.2 n-1, mana variabel n adalah vektor indeks sinyal. Variabel x2 sama dengan a dikali sin dalam kurung 2 kali v kali f kali n ditambah v, mana variabel x2 adalah hitung nilai sinyal sinusoidal. Langkah keempat adalah kalikan kedua sinyal menggunakan fungsi x sama dengan x1 dikali x2 perkalian sinyal. Yang kelima adalah plot sinyal pertama. Subplot 3,1,1 stem x1 titel sinyal pertama unit step tertunda, x label n, y label amplitudo. Selanjutnya adalah plot sinyal kedua. Subplot adalah 3,1,2 plot n, x2 titel ada sinyal kedua sinusoidal, x label n, y label amplitudo. Ini adalah plot hasil perkalian sinyal. Subplot 3,1,3 stem x mol titel hasil perkalian sinyal, x label n, y label amplitudo. Penjelasan. Baris pertama adalah menentukan panjang sinyal. Baris keempat adalah membuat sinyal pertama contoh unit step tertunda dengan delay. Baris ke-10 adalah membuat sinyal kedua contoh sinusoidal dengan amplitudo, frekuensi, dan fase. Baris ke-13 adalah melakukan perkalian antara kedua sinyal. Baris ke-16 adalah P24 adalah menampilkan sinyal pertama dengan judul, label sumbu, dan menggunakan subplot. Baris ke-25 sampai 33 adalah menampilkan plot sinyal kedua dengan judul, label sumbu, dan menggunakan subplot. Baris ke-34 sampai 42 adalah menampilkan plot hasil perkalian sinyal dengan judul, label sumbu, dan menggunakan subplot. Untuk pemrograman perkalian dua sinyal bisa kalian lihat pada gambar di samping. Yang pertama adalah sinyal unit step tertunda, sinyal kedua adalah sinusoidal, dan hasil perkalian dari kedua sinyal adalah sebagai berikut. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.